lu jadi LOC FIFA U17. Ya. Itu gimana bisa nyampe ke sana? Oke, jadi jalurnya itu Abang None. Tadi kan di awal gue bilang Abang None ini fungsinya gue masuk buat cari relasi. Ya. Nah, alhamdulillah ada nih bibitnya nih, kan selain pekerjaan, kemudian ada juga jalur kita untuk ikutan event internasional. UK. UK bang, Lu fans MU. fans MU, lu juga? Ya. Aduh, Terus orang males bahas MU musim ini. Jujur-jujuran aja. aduh. Lu liat MU musim ini gimana? Bisa Tapi jadi. nggak bisa. Ini Manchester United. Nah itu dia. Jadi yang itu pertama tadi kedalaman ya, pandangan gue soal MU. Kedua, Klub paling banyak basis supporter di dunia Manchester United. betul sih. Anthony. Anthony. Gua nggak tahu kenapa Anthony ini sekarang jadi gini. Karena waktu Iya di sih. Ajax kan dia luar biasa ya. Heeh. Mungkin karena kemarin banyak Rotasi. muter gaya skill, banyak Oh. bulian, jadi Mental. beban mentalnya Kayaknya kayaknya harus jadi oke. dia ngerasa aduh susah nih kayaknya di MU nih. Iya. Halo guys, balik lagi di channel YouTube Goal Media. Kali ini kita ada di segmen Rooftop bareng salah satu abang none yang punya hobi olahraga khususnya sepak bola. Ada Munawar Aidin. Halo, assalamualaikum gitu ya. Waalaikumsalam. Oh gitu. Kalau Gitu, abang Bang. none harus gini. Harus ada salam takzim ya namanya. Keren Messi, gini ya kan? Keren Messi. Tahu. Enggak. Muna sehat Beda. Muna. Sehat Bang Dendi. Gimana sekarang abang none? Nah kan mungkin banyak yang Ya. belum tahu. Abang none itu sebenarnya ngapain aja? Coba lah kasih cerita dikit tentang abang none itu ngapain. Jadi kalau Abang None, kita kan lebih dekatnya ke pemerintahan, terutama di Jakarta ya, dan DKI Jakarta. Kalau aku dari Jakarta Selatan. Oke. Jadi tiap wilayah itu punya Abang None masing-masing. Mulai dari Jakarta Pusat, Utara, sampai Kepulauan Seribu itu punya. Nah, tujuan utamanya sebetulnya kita nemenin pejabat. Dari dulu ya Bang ya, dari tahun 70-an lah. Nemenin pejabat dalam artian kalau acara kita berdiri sampingnya. Atau kalau bahasanya mungkin jadi ondel lah ya. Kita berdiri ada cantik, ganteng ya kan, salam-salam. Ondel-ondel. Nah, cuma semakin berkembang zaman, kita dituntut untuk jadi anak pemuda yang bisa sebagai duta kota. Oke. Duta kota dalam artian gini, bisa promosi wisata, bisa promosi ekonomi kreatif, bisa juga promosi tentang pemerintahan. Nah, dari situlah aku semakin banyak channel-channel Bang. Semakin banyak kesempatan ketemu pejabat, ngisi acara, bahkan kita jadi MC sama moderator. Jadi itulah yang bikin anak muda di daerah Jakarta, bahkan nggak cuma anak Jakarta sebetulnya. Aku orang Medan aslinya. Oh gitu. Saya orang Medan, gua orang Medan aslinya. Oke. Jadi pas masuk Abang None, ya mencoba tahu ataupun kenal lebih jauh dengan Jakarta dan juga Betawi. Jadi kayak gitu. Berarti abang none ini di dalam pemerintahan. Berarti kan tadi lu udah ngasih tahu kerjaannya itu berarti barengan sama pejabat-pejabat lah. Betul. Nah, berarti kan abang none ini rame. Rame. Ada nggak mereka komunitas olahraga? Oh, banyak. Apa? Tiap wilayah ya, yang tadi gue sebutin, tiap wilayah mulai dari Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur, Kepulauan Seribu, itu masing-masing punya apa ya, olahraga yang topnya nih. Oke. Jagoannya masing-masing ya. Kalau gue dari Selatan itu punya komunitas basketball. Oke. Kita punya kompetisi bahkan basketball league, itu setiap tahun kita undang seluruh abang none ikutan main, dan juga futsal ada. Dan yang lebih pentingnya, semua abang none itu ada komunitasnya abang none olahraga namanya. Oke. Jadi semua olahraga tuh ada lah di situ. Semua bisa main bareng lah. Dan bahkan ada kompetisinya. Kenapa lu milih masuk abang none? Karena pas gua mulai kerja di Jakarta, kuliah juga di Jakarta kan, gua ngelihat kayaknya Jakarta tuh luas gitu loh. Kayak Jakarta tuh banyak yang harus dipelajarin. Kayak Jakarta tuh peluangnya banyak. Nah, salah satu peluangnya kalau buat kita anak muda kan paling organisasi, bisnis kan. Nah, gue mulai masuk dari organisasinya Organisasi dulu. dulu. Nah, Abang None yang gue tahu dari tahun 1960-an bahkan sampai 1970, sekitar 1970-an lah ya sampai sekarang, kurang lebih 50 tahun. Itu banyak jaringan yang ya Kuat. bayangin berapa ribu orang itu yang jadi Abang None. Nah, jadi jaringan itulah yang gue rasa bisa bikin gue semakin berkembang nih, baik dalam pribadi maupun dalam relasi. Jadi udahlah ikut Abang None. Nah, kalau abang none dalam olahraga, maksudnya kontribusi abang none dalam olahraga ini Jakarta lah khususnya. Oke. Gimana? Nah, contohnya nih di Abang None kontribusi untuk olahraga ya. Pertama kita ke internal dulu. Ya, ya. Nah, kita menampung bakat Abang None. Bakat abang none. Bakat Abang None karena mereka nggak cuma bisa ngomong gitu ya, bisa jadi Abang None, tapi juga bisa olahraga. Talentnya masing-masing lah. Ada yang olahraga, ada yang musik, semuanya banyak lah. Nah, terutama di olahraga ini kita bikin kompetisi
Basket ada, futsal ada, itu beda-beda wilayah ya. Bola pun ada. Fungsinya ya biar kita tahu nih, oh ternyata banyak yang berbakat. Banyak yang suka nih justru main sampai kompetitif. Nah, itu tujuannya yang pertama. Cuma yang kedua, kalau untuk eksternal, kita juga pernah ngadain acara yang pesertanya itu bukan Abang None, tapi peserta SMA. Oke, di luar Abang None. Iya, peserta klub-klub muda lah. Itu yang bikin jadi salah satu percobaan lah ya buat mereka sparring, berkompetisi ketemu lawan yang sebaya. Dan yang eksternal juga, ketika kita bikin ajang olahraga, kita juga bikin charity. Oke. Nah, kita ada bikin donasi kayak kemarin di Abang None Jakarta Selatan, kita bikin namanya South Basketball League. Itu ada beberapa sumbangan dari 3 point ataupun dari 3 point challenge yang dimasukkan oleh pemain, itu kita sumbangkan untuk yang membutuhkan. Oke. Kita kerjasama dengan lembaga amal di Jakarta Selatan ya, terus berikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Itu berarti internal Jakarta Selatan Abang None ya? Yang Internal ada Jakarta Selatan. Jadi kalau Jakarta Selatan punya basket, Ya. Jakarta Utara kemarin ngadain mini soccer, kemudian sama badminton. Nah, nanti yang Abang None olahraganya, dia ya merangkul semuanya lah. Nah, berarti kan kalau Abang None kan berarti dia kan ada juaranya. Betul. Nah, kalau juaranya ini Abang sama None ini kemana nantinya mereka ini? Aku nggak juara aja Bang, aku kemana-mana. Tapi kalau yang juara itu lebih jauh lagi. Jadi tiap tahun kan ada pemenangnya. Ya, Nah, yang tahun ini itu yang juara kemarin kalau nggak salah ke Berlin. mewakilkan untuk ke Jerman, mewakili pemerintah Jakarta untuk promosi. pariwisata. Promosi pariwisata, promosi ekonomi kreatif, promosi kota, pemerintahannya, fasilitas apa yang kita punya sekarang. Itulah dia fungsinya, pokoknya palu gada lah. Jadi ketika ke Berlin kemanapun dia harus bisa mengenalin Jakarta. Berarti ibarat dia wakil pemerintah lah ibaratnya. Betul. Ya. Ibaratnya ASN kita bukan, Ya, tapi kita harus bertindak, Kontribusi. iya harus bertindak atau berkontribusi mewakili ASN, Oke. mewakili kota Jakarta. Nah, itu lu berapa tahun yang lalu jadi Abang None? Itu berapa tahun yang lalu? Oh, kalau gua Bang None tahun 2022, Jakarta Selatan. Ya, oke. Nah, ketika kita menang atau 3 besar di Jakarta Selatan, kita naik ke DKI. Oke. Nah, kemarin di DKI, kalau gue pribadi nggak dapet juara, 8 besar lah. Cuma jalan-jalannya kemarin tuh ke Makassar. Nah, itu fungsinya untuk sama promosiin juga. Nah, Promosiin Jakarta berarti? promosi Jakarta. Oke. Nah, yang tahun 2022 itu yang juara ke Jermania, ke Frankfurt, sama ke Paris. Oke. Nah, yang tahun ini karena baru menang kan kemarin, dia baru berangkatnya kalau luar negeri tuh ke Berlin, ada juga yang udah ke Singapura, ada juga yang ke Korea. Jadi tersebar kemana-mana kita. Berarti kuliah lu gimana? Kira-kira? Kuliah? Kuliah untungnya aku udah lulus. Oke. Ya, Ambil jadi jurusan apa? Jurusan sastra Inggris. Oke. Sastra Inggris. Jadi udah lulus pas Abang None 2020, gue lulus, ikut Abang None 2022. Jadi Oke. udah jauh lah dari kuliah lah, udah bekerja waktu itu. Terus itu kuliah sastra Inggris. Iya. Nah, waktu kuliah emang udah suka olahraga atau emang sekedar main aja? Suka olahraga pasti kan? Wah, suka banget. Ah. Suka banget. Justru olahraga dari SD, Bang. Oke. Gue dari SD itu udah ikut SSB. Oke. Bahkan dulu sempat ikutan, dulu tuh kalau ada yang pernah denger ISCI atau SSB-nya Arsenal, Ya. itu pernah datang tuh ke Jakarta buat cari-cari pemain. Nah, gue pernah ikutan trial. Walaupun bukan fans Arsenal dulu, cuma kalau sekarang kayaknya agak nyesel sih bukan fans Arsenal ya. Musim Jadi- ini doang. Musim ini doang ya? Belum tentu juara juga. Oh iya ya, masih dipucuk Masih, sih. ya. Tapi belum tahu ya Belum tahu hasilnya. kan. Nah, jadi pas dari SD itu ikutan main bola, ikut SSB lokal lah ya, namanya SSB Astam Muda. Itu di mana? Itu di Cerende. Oke. Rumah gue daerah situ, daerah Tangsel, Cerende, Cinere lah. Nah, itu kemudian SMP lanjut itu posisi kiper. Oke. Dari dulu kiper ya. Dari mulai masuk dari itu, SD. SD itu kiper. Dari SD kelas 3 itu baru pertama kali dikenalkan olahraga sama terutama orang tua dan juga sama guru sekolah kan. Coba kamu main bola gitu kan. Saya ngapain, Pak gitu. Oh, kosong nih gawang, kiper aja. Berarti mulai cerita kiper karena itu. Karena kosong gawang. Jadi kebetulan semua namanya anak-anak ya kalau main bola itu maunya ya di depan, Ya. maunya golin. Cetak gol, Ya, ya. minimal lah ya. Mereka harus pegang bola. Cuma karena gawang kosong, akhirnya gue pertama kali itu pas kelas 3 disuruh, yaudah gawang aja kiper. Oke, ya tahu kiper kita pakai tangan ya udah kan, segimana aja lah pas SD. Pas SMP baru dikembangkan bakatnya di SSB Astam Muda tadi. Kemudian kurang lebih cuma 3 tahun sih SSB itu nggak terlalu fokus. Akhirnya di SMA. Nah di SMA agak arih kiblat nih ke Kenapa? futsal. Oke. Ya sama lah ya, tapi Ya. beda lah, beda gawang, beda lapangan, beda style of play-nya. Di futsal, ujungnya jadi kiper lagi.
Nah disitulah SMA mulai lebih rutin lagi, olahraga seminggu tuh bisa 2 kali 3 kali, sampai jadi tim juga, walaupun bukan tim A, Ya. tim B, cuma gitulah. Futsal saingannya ketat Ya, bos, betul. susah, Cepat. cepet banget. Terus masuk kuliah, nah kebetulan berlanjut kan olahraganya. Jadi pas di kuliah aku jadi atlet mahasiswa. Bentar. Berarti tadi dari kiper tapi penjaga gawang yang lapangan gede, Nah, SMA ke futsal. futsal. Apa yang bedain kalau lu ngerasa di kiper lapangan gede sama futsal? Oh, itu bedanya jauh banget bang, susah bang. Jadi ketika kita futsal, space yang kita tutup nggak banyak, Ya. ya kan? Gua kiper tuh dari dulu udah kurus lah, segini lah badannya, tinggi tipis lah. Jadi kalau tutup space itu futsal tinggal kanan kiri, Ya. pakai kaki, tangan gini, udah Ya. selesai. Kalau bola ketika SMP itu SSB, wah gawangnya gede banget bos. Ya. Walaupun kita SMP main tuh masih kalau udah kompetisi ya disuruh pakai gawang yang ya normal. Nah itu space-nya banyak banget. Ya kita 2 langkah baru terbang, 2 langkah baru terbang itu kalau bola. Tapi kalau futsal enggak, kita cukup geser kaki tangan. Jadi yang bedain itu aja. Bedain itu sih sama kotornya lah ya. Oke. Kita kan Ya. kalau main bola dulu SMP, Ya. pulang nyuci baju di Ya. orang tua kan. Kalau futsal kan mungkin lapangannya lebih Ya cuma bersih lah ya. debu-debu Ya, kotor debu. aja bang gitu. Tapi tadi lu bilang pas mahasiswa atlet. Ya. Maksudnya mahasiswa atlet gimana? Kan lu kuliah Oke. sastra Inggris, Sastra Inggris. bukan mungkin kuliah yang kampus Olahraga gitu ya? Nah, Ah. itu gimana? Ya, jadi kalau kampus gue UIN Oke, Jakarta. oke. Nah, itu fakultas olahraga nggak ada. Ah. Jadi kita tuh olahraga sebagai apa ya namanya UKM lah ya, atau kegiatan mahasiswa. Kita mendaftar di situ. Nah, yaudah kita ikut latihan rutin. Nah, gua itu pas ikutan UKM bola semester agak telat, istilahnya agak telat karena udah banyak nih pilihan-pilihan pemain lainnya. Gue Oke. baru ikutan itu semester hampir 4, 3 ke 4 lah. Dan itu lagi sibuk-sibuknya juga organisasi di kuliah. Nah, ketika itu masuk latihan, ya jeleknya kampus gua ya. Ini gue jujur ya, jelek kampus gua nggak punya lapangan bola. Jadi kita Banyak. Kalau itu jelek, semua kampus juga banyak yang punya Oke, lapangan bola. tapi mungkin fasilitas ada ya. Oke. Kita enggak, kita PT-PT sendiri, Ya. jadi kita bayar lapangan kampung sekitar lah ya. Ya, namanya lapangan kampung, kalau hujan, free latihan, libur. Libur. Nggak ada Banjir. latihan, banjir, Oke. atau belok, nggak boleh latihan lah sama Ya, warga. Latihannya jarang-jarang tuh kalau lagi hujan, lagi musim nggak bagus lah ya. Kemudian udah jalan 1 tahun, mulai ikutan masuk di bawah sama tim untuk kejuaraan, dulu namanya CSL, Kampus Soccer League. Oh. Jadi kalau bahasa Indonesia itu Asmaja. Nah, itu mulai liga pertama gua. Ikutan. Itu futsal apa? Itu bola. lapangan? Oke. Kalau di kampus gua bola full. Ikut UKM-nya. Kemudian liga itu kan kita sistemnya ketemu banyak ya. Ya, kampus-kampus lain. Itu kebetulan UIN tuh udah divisi utama. Jadi lawan kurang lebih 9 tim karena ada 10 tim dalam satu liga. Gue jarang main. Karena Karena anak baru. Oke. Jadi kiper itu kan memang nggak banyak yang mau, ya, ya kan. Terus kemudian kalau udah jadi, Ya. itu Itu dilihat terus, terus, ya. itu terus. Ya. Ya sama lah kayak Ten Hag milih Onana lah ya. Ya. Ya kan itu aja terus walaupun Ya. segitunya lah ya salah-salahnya. Tapi itu terus yang jadi pilihannya. Nah setahun ini gue ngerasa, oh kayaknya ikutan bola agak males ya karena kita nggak dikasih kesempatan nih. Ya. Tapi lama-lama gue mikir ya harus coba terus sih. Kalau gue malah off dari latihan justru makin nggak kelihatan lagi. makin kelihatan. Yang tadinya gue pilihan kedua lah, Ya. kiper kedua kan. Bisa ke Bisa 10. jadi, nah betul. Ada 6 orang lah yang latihan kiper lah dari 30-an pemain. Ya kan memang sedikit ya, tapi pilihannya justru makin banyak. Kalau kiper kan 2, itu udah Ya. banyak tuh. Nah terus mulai dibawa lagi ke turnamen, tapi masih turnamen-turnamen yang sampingan. Baru pas 2018 itu gue dibawa ke Purwokerto. Oke. Nah. Dari kampus ini. Dari kampus. Nah, inilah kenapa disebut sebagai mahasiswa atlet. Jadi ketika kita ikut turnamen, itu kan sepanjang perkuliahan. Ya. Nah, rektor ataupun kemahasiswaan itu kasih kita izin. Nah, Tanpa dispensasi mengurangi izin dosen. Kan biasanya dosen berapa sih? 3 Ya. 3 atau sekian lah ya. Absen ya. Nah, kita enggak. Kita ibaratnya dikasih surat tugas, bang kita dibayar. Kita Oke. dikasih duit uang saku, Saku. per hari kurang lebih 200.000 lah ya. Makan, hotel, transportasi semua lah ya. Jadi gue mikirnya ya gue main bola, Ya. kuliah Hobi ya. aman ya kan, dapat duit. Wah, gue kayaknya semakin Itu lancar nih ngapain di di sini. sana? Purwokerto maksudnya ada turnamen atau apa yang di sana? Nah, di Purwokerto itu turnamen yang mengadakan adalah gue lupa, sorry.
UIN. Oke. Dulu sebutannya IAIN ya, IAIN iya. Purwokerto. Dia mengadakan kompetisi. Jadi kan kalau UIN itu kan Kementerian Agama. Nah dia ngadain Banyak iya, seluruhnya. yang undangnya kebanyakan UIN juga lah. Iya. Itu satu ke Purwokerto. Lumayan main gitu ya. Lumayan main beberapa kali lah ya, karena emang ya kiper kedua. Terus dapat juara keempat. Oke. Juara keempat dari kurang lebih waktu itu main 4 grup, terus sampai ya 8 besar, 4 besar sampai semifinal. Kandas di semifinal jadi perebutan juara 3. Kalah juga juara 4 ya. Juara 4 itu yang bikin gua tuh semakin semangat buat latihan ya. Jadi semakin serius. Karena kalau kita jadi kiper bola itu nggak sekedar lu datang latihan udah beres. Enggak. Latihannya berat, Bos, gitu kan. Ya. Jatuhnya kayak gimana, terus kita harus bisa lompat-lompat, diving, nangkep segala macam, itu banyak triknya dan butuh fisik yang cukup berat lah ya, walaupun mungkin nggak seberat outfield players. Tapi kalau di latihan kan kiper paling berat daripada pemain. Iya sih, Ya. betul sih, karena Kalau di latihan kiper paling berat. betul, karena intens kan. Ya. Tapi ketika game, entah Paling kenapa kiper tuh kalau ngejar bola ke tengah sekali itu udah nggak tahu itu mungkin gue doang ya. Ya. Mungkin kiper lain punya fisik yang lebih bagus ya. Cuma ya gitu, karena kita nggak biasa sprint, kita nggak bisa dribble. Mungkin itulah kenapa kiper lebih cepat capek. Tapi ketika latihan kiper, pemain disuruh latihan kiper, Ya. wah itu Karena nggak biasa mungkin. nggak biasa. Itu tadi nggak biasa kan. Itu berat, Bos. Tapi Kita- lu pernah cobain posisi lain nggak? Pernah, Nah. pernah. Jadi striker pernah. Jadi ketika latihan, biasa ya kalau lagi off season ya nyebutnya, lagi nggak ada turnamen, itu pelatihan cuma 2 kali seminggu. Oke. Tapi ketika latihan turnamen bisa 4 kali seminggu. Hmm. Nah lagi off season, latihan lah kan, penerimaan mahasiswa baru. Banyak dong anak-anak Ya. yang, wah UIN punya school bola nih, kampus gua ya punya school bola nih. Ikutan lah, tiba-tiba kiper 10 orang datang. Oke. Biasanya cuman berapa? Biasanya cuma paling 4, 5, 6 paling banyak tuh. Tiba-tiba 10 orang, wih banyak kiper baru kan. Gue senang juga dong sebagai senior kala itu kan. Wah ada penerus nih. Latihan lah mereka kan. Terus karena kiper kebanyakan, pelatih bilang, Munawar udah maju aja. Karena latihan biasa kan. Udah kebetulan game nih. Jadi lah gue maju, set, golin. Jadi emang terbiasa juga main di depan, Di depan. gitu. Jadi Tapi lebih nyaman di mana? kiper. Tetap kiper. Tetap kiper. Jadi gue disuruh main kiper, ya utama, nyerang bisa, defend bisa. Asalkan jangan winger. Nah, kalau winger Oke, tuh udah lari-lari ya. Udah lari tuh agak susah kan. Kita nggak biasa buat sprint dekat atau sprint jauh. Jadi tetap top choice-nya kiper. Tetap pilihan utama kiper. Tapi yang utama kiper. Ya kurang lebih berarti usia gue 26, kurang lebih jadi kiper tuh udah 18 tahun lah. 18 tahun. Kan dari SD kan? Separuh hidup lah ya. Hampir separuh hidup ya, betul. Hampir Separuh separuh hidup. lebih lah ya. Betul, 15 tahun lah maksimal lah dalam skala yang beneran latihan lah ya. 15 tahun. Nah, jadi pas balik lagi ke tadi kan lu cerita lagi tentang lu mulai dari kiper gimana terus sekolah. Nah, pas dari Abang None ini begitu lu ikut di Abang None, ada nggak yang kontribusi dari lu pribadi untuk olahraga Jakarta lah misalnya? Apa misalnya kegiatan apa yang lu ikut dari Abang None di bidang olahraga misalnya? Oke, kalau gua pas di Abang None itu kebetulan jadi ketua panitia untuk pemilihan Abang None. Oke. Jadi mungkin kontribusi besarnya gue di situ. Oke. Walaupun nggak berhubungan sama olahraga ya. Ya. Tapi kita cari bibit lah. Ya. Terus yang kedua, ketika Abang None Jakarta Selatan, itu kan punya event namanya South Basketball League. Ya. Kita ngadu semua wilayah untuk main basket. Nah, gua kebetulan jadi ketua acaranya. Oh. Nah, jadi di situ gue ngerasa kontribusi besarnya di situ. Nyusun acara sedemikian rupa karena ya kita sponsoran nyari sendiri ya kan, kita walaupun kita afiliasi sama pemerintah, Ya. tapi kita nggak semudah itu minta dana buat bikin acara, nggak, kita harus mandiri juga, ada fundraisingnya juga lah ya. Nah itu yang lumayan berat ketika kita harus cari dana, cari venue, cari peserta ya, peserta Bang None cuma harus mastiin Ya, mereka betul. daftar. Nah kemudian nyiapin lapangan semuanya lah, itu yang paling berkontribusi lah ya mungkin untuk bidang olahraga tuh, sama ya ikutan aktivitasnya Abang None olahraga. Berarti kalau misalnya ke pemerintahan, lu udah pernah berkontribusi di pemerintah nggak di bidang olahraga? Misalnya, ya kan dari Abang None kan ada hubungan dengan pemerintah. Kalau ke dalam pemerintahan, mungkin di olahraganya ada nggak kira-kira? kalau itu sampai levelnya jadi atlet DKI mungkin ya. Kalau itu gue belum, Oke. belum pernah. Karena ya mungkin kurang jago kali. Di kampusnya kiper kedua kan. Ya, apalagi apalagi di lu DKI kan nih ya. Jadi mungkin kalau atlet enggak, tapi ketika jadi Abang None ya hanya saat menjalankan tugas saja. Oke. Jadi MC waktu itu lomba perbakin, lomba menembak gitu ya, Piala Gubernur, kemudian mengawal gubernurnya ketika membuka acara. Paling kayak gitu aja sih.
Tapi kalau untuk bikin acara gitu, level DKI belum. Pengen nggak kira-kira? Pengen sih. Apa contohnya misalnya? Kalau gua kebayangnya pengen bikin SSB, Bang. Karena apa? Pengen SSB Ya, karena kenapa? dari dulu tuh gua pas ikutan SSB itu kayaknya ngerasa fasilitasnya kok nggak bagus gitu ya. Oke. Ya, karena mungkin SSB daerah kampung rata-rata nggak terlalu dilihat ya. Tapi kalau kita mau bikin SSB di daerah perkotaan, kita pasti udah punya fasilitas, Ya. ya kan? Kita cari fasilitas gampang lah. Kemudian banyak anak-anak kota gitu ya, yang justru bakatnya tuh ada, tapi nggak ketemu. Ujung-ujungnya dia di sekolah, cuma ikutan ekskul biasa, habis itu ya belum terlalu berkembang. Tapi kalau kita ngomongin SSB di kota, udah uang iurannya lumayan tuh tinggi, Nah, pasti. Itu Nah. gimana kira-kira menurut lu lah, kalau misal lu pengen gitu untuk ya Menarik nih. ya ngebawa. Kalau kita tahu harga lapangan sewa. lapangan di Jakarta mahal. Iya, apa betul. segala macam. Kalau kita bilang SSB, pasti kebanyakannya mungkin ya nggak semua orang kalangan atas yang mau masuk SSB. Mungkin ada kalangan ya kelas menengah. Iya. Nah itu kalau misalnya lu lah pengen sekolah, bikin sekolah bola, ngatasinnya gimana kira-kira dengan harga-harga yang mahal? Apa Oke. cari sponsor apa-apa? Cari sponsor satu. Ya. Nah, fungsinya sponsor, ini sekilas saya mikir ya, Ya, namanya ya. belum punya SSB kan. Ya. Untuk anak-anak yang sekolah SD negeri, kalau swasta mungkin dalam persepsi kita dia bisa bayar. Ya. Tapi kalau yang negeri, dia ranking 5 besar, gratis. Oke. Ranking 5 besar ya, itu harus terjaga tuh. Ya. Karena stigma orang tua yang termasuk dulu gua alamin, SSB bikin nilai jelek. Oke. Nah, itu yang harus siswa tuh imbangin gitu loh. Kalau lu ikut SSB, tetap harus pintar, tetap harus ngerjain tugas. Makanya kalau kasih beasiswa 5 besar lah ya, kalau dia di kelas, free SSB itu kayaknya menarik sih. Itu bisa jadi solusinya. Nah, ngomongin berarti kan SSB. Mm-mm. Lu SSB berarti dari SD. SD akhir. Hobi bola, Mm-mm. kuliah tetap jalan. Kenapa nggak pengen jadi atlet? Iya juga ya. Kenapa nggak aku atlet ya? Apa pernah kepikiran dari SSB dari kecil jadi pemain bola lah? Nah, kenapa kira-kira enggak? Oke. Sekarang sih masih bisa kayak. Kayak Jamie Vardy. Ya, Iya. oke. Tapi kan dia mulai udah lama banget. Iya sih, betul. Kenapa lu nggak kepikiran dari awal? Udahlah jadi Eh. atlet. Apa emang karena orang tua nggak ngasih apa? Oke, kalau orang tua pasti ngasih sebetulnya. Oke. Cuma gua ngelihat nggak ada keluarga yang atlet. Jadi nggak ada keluarga yang jadi role model, bisa jadi atlet, bisa makmur, bisa sejahtera. Itu satu. Nah yang kedua, yang banyak gue tahu itu ya, ketika jadi atlet di Indonesia dan lu stuck di Indonesia, itu sorry to say mungkin kemakmurannya belum bisa menjamin, Oke. ya. Itu mungkin bisa diakui juga sama sesama pemain atau pendukung olahraga di Indonesia lah. Dan yang ketiga, gue nggak lihat jalurnya. Jadi dulu tuh Waktu itu? Iya. Jadi dulu ikut olahraga tuh sebatas ya hobi. Dan ini harus diterusin gitu loh. Walaupun ini cuma hobi. Tapi ya bisa buat kesehatan kita ya kan. Buat ya sampingan lah. Nah karena nggak lihat itu dan dua alasan di awal tadi kayaknya gue nggak jadi atlet deh. Nggak usah dulu. Nggak usah dulu deh jadi atlet deh. Nggak kebayang gitu loh jadi atlet. Gaji berapa gitu kan. Mikir ya gue nggak tahu. Mungkin besar juga. Cuma gue nggak tahu. Gajinya berapa. Terus perawatannya gimana. Karena pas gue SMA gue pernah lihat atlet cedera. Itu ya bisa dibilang terbengkalai lah ya. Kasiannya ya, soalnya harus harus diurusin lagi gitu loh. Kalau menjadi atlet ini biar makmur kayak gimana. Itu mungkin tugasnya pemerintah lah. Tapi kalau misal lo jadi atlet pun pasti bakalan posisinya tetap kiper juga. Kiper sih. Kurang lebih tuh idola gue kalau kiper timnas Indonesia ya, Marcus Horizon. Kurang lebih ya, Oke. bisa kayak dia lah. Kalau luar lah misalnya kiper idola lo. Kalau luar, David De Gea. Gitu ya. Number one, David De Gea. Gila itu legend MU itu. Ya. Kebetulan gue fans MU nih kan. Oke. Appearance-nya 500 lebih tuh. Ya. Itu udah top appearance lah dibanding pemain-pemain lainnya. Tapi kurang dihargai di klubnya. Kurang dihargai, betul. Bisa ya kayak gitu kan. Jadi udah. wajar klubnya sekarang pun terseok-seok Iya wajar. sih. Karena ke pemainnya sendiri kurang menghargai. Kelihatan. Jadi dari manajemen udah buruk, ke pemain kelihatan, akhirnya ya udah timnya mediocre sekarang. Berarti MU nih. MU. Nanti aja kita bahas MU belakangan. Oke, boleh. Kita bahas yang tentang lu dulu boleh. Ya. Nah, berarti lu lihat kalau misalnya dulu kira-kira atlet itu kurang menjanjikan, kalau sekarang menurut lu menjanjikan nggak? Oke, kalau sekarang mulai menjanjikan. Mulai menjanjikan. Kenapa mulai menjanjikan? Karena banyak klub yang sudah bisa profesional. Oke. Kalau dulu kita pasti sering dengar lah berita
gaji pemain nunggak. Ya. Bahkan sorry to say, sampai sekarang Ya, masih ada beberapa yang ditunggak gajinya. Ya. Mungkin kalau Liga 1 udah dia batas ambang aman nih. Ya. Tapi kalau Liga 2, Liga 3, kita nggak tahu tuh gimana nasib mereka. Nah, jadi ketika ngelihat sekarang banyak klub yang udah berani profesional, gue sekarang berani sih. Kalau let's say baliklah ke 5 tahun yang lalu dengan situasi liga yang proper kayak gini, klub yang udah mulai profesional, berani sih gue jadi atlet. Soalnya teman-teman pemain muda sekarang bagus-bagus ya. Iya, Ditambah sekarang bener. FIFA aja yakin kalau Indonesia tuh untuk tuan rumah Piala Dunia usia muda tuh Iya. usia 17 bagus. Nah, lu ngeliat usia 17 kemarin gimana? Oke, ngelihat pemainnya itu potensial. Oke. Potensial ya. Tapi Ini pemain mana dulu nih? Indonesia apa keseluruhan negara? Indonesia U17 dulu. Oke. Indonesia U17 dulu ya, Ya. itu potensial. Karena ngelihat mereka camp kemana-mana, Ya. mereka dapat fasilitas yang, ya Ya. itu dulu kan nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Ya, ya, Setahu ya. gue ya, dulu Ya. tuh nggak ada. Zaman gue masih muda tuh nggak ada yang kayak gitu-gituan. Tapi sekarang ada lah, tapi nggak semasif ini. Ya. Tapi sekarang dikit-dikit TC langsung kemana, ya kan? Langsung sparring lawan siapa. Nah, itu yang membuat persepsi gue adalah potensial nih U17 buat let's say AFF lah, AFF U19 lah. Itu harusnya bisa lah. Jangan kita kalah sama Thailand, Vietnam mulu kan, tapi Indonesia harusnya bisa mendominasi minimal di Asia Tenggara dulu. Nah, kalau Keseluruhan. U17 keseluruhan, wah itu gila-gila, Bos. Itu masih muda tapi Iya. levelnya tuh udah main. Gue kan nonton ya. Kemarin kebetulan aktif tuh kemarin untuk ikutan ngurusin U17. Ngapain? Aktif ngapain maksudnya? Nah, itu kemarin jalur dari Abang Noni tadi, Oke. gue masuk ke FIFA U17 sebagai LOC, Local Committee-nya. Jadi di situ tugasnya ya sebagai kepanitiaan lah ya. Mungkin kalau terbayang kayak SEA Games, itu ada volunteer, ada panitia inti. Ya. Kurang lebih gue panitia intinya. Oke. Tapi hanya beberapa bulan. Nah, kita bahas itu mungkin seru juga tuh Bang nanti. Nah, boleh. Tapi yang tadi dulu ya, U17 Ya, ya. secara general ya, itu gue lihat Inggris lawan Brazil di match terakhir Ya. penyisihan grup. Wah, itu mainnya udah kayak belum selevel ketika kita nonton Neymar gitu ya. Ketika kita nonton Anthony, Anthony Brazil. Janganlah ya. Ketika nonton Neymar atau ketika nonton Phil Foden di Inggris, belum selevel itu. Cuma ini kelihatan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi klubnya udah top 5 Eropa pasti. Gitu sih. Itu yang ibarat dari Eropa. Belum lagi kita ngomongin dari teknik lain, speed, Iya. mungkin dari Mali segala macam. Oh, iya Mali sih. Mali sangat Mali harusnya Mali kandidat gua juara tuh. Iya. Kalau gua nonton awal Mali tuh, tim ini kompak dan speed, ternyata Betul. mereka kalah di quarter final apa semifinal lah gitu. quarter final ya, quarter final. Terus tadi balik lagi, lu bilang lu jadi LOC FIFA U17. Ya. Itu gimana bisa nyampe ke sana? Oke. Jadi jalurnya itu Abang None. Tadi kan di awal gue bilang Abang None ini fungsinya gue masuk buat cari relasi. Ya. Nah, alhamdulillah ada nih bibitnya nih kan, selain pekerjaan, kemudian ada juga jalur kita untuk ikutan event internasional. Jadi pengurus atau panitia utamanya itu ada kenalan, terus cari orang. Kita perlu orang nih. Nah, gue tuh joinnya di bulan sekitar Oktober lah. Walaupun sebetulnya LOC terbentuk dari bulan Juli atau Juni gitu. Karena kan setelah kita sanksi, kan awalnya kan kita U20 ya. Ya. Nah, itu kan nggak jadi tuh. Dipindah ke Argentina. Nah, entah gimana magicnya itu PSSI atau Bapak Erick Thohir gitu ya, magicnya dia bisa kita jadi tuan rumah, itu entahlah ya. Tapi ketika itu gue diajak, gue masuk ke bagian General Affairs. Jadi masuknya ke divisi sekretariat. Nah, General Affairs ya kurang lebih jadi apa ya, pengurus rumah tangganya lah ya. Jadi pengurus fasilitasnya, termasuk gue kemarin tuh yang serunya ya, salah satunya ngurusin kantor FIFA Hub. Tahu kan ya, Yang FIFA selama Hub di Indonesia. FIFA Hub baru dibuat nih di SCBD di Menara Mandiri. Ya. Satu-satunya tuh FIFA Hub pertama di Asia Tenggara. Setahu gue jadi regionnya tuh di Indonesia. Itu lumayan prestasi dan ikut bantu untuk ngurusin persiapannya. Terus juga nyiapin persiapan kantor FIFA HQ selama U17 kemarin. Jadi ya bukan teknis di kompetisinya, cuma dapat akses nonton bola. Nah, itu yang gue bersyukur banget. Sama pengalaman lah. Pengalaman. Piala Dunia. Tetapi Betul. walaupun kelompok umur tetap aja levelnya Piala Dunia. Iya. Bibit-bibit muda semua di situ kan. Betul, karena euforianya hampir sama. Hampir sama. Pembedanya adalah nggak ada pemain bagus yang mau mereka tonton. Ya. Ya kan, karena masih muda U17, nggak ada pemain superstar lah yang mereka mau tonton gitu. Nah, dari FIFA U17 tadi, pengalaman apa yang lo dapat lah dari segi apapun lah pengalaman yang lo dapat. Yang lo pelajaran lah. Pertama ya, soal pemerintahan.
Nah, kenapa pemerintahan? Jadi yang uniknya adalah meskipun FIFA ini punya LOC, PSSI ini untuk U17 punya LOC sendiri, tapi tetap nih kita anggaran itu datangnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Jadi Kemenpora menghibahkan dana ke PSSI, kemudian PSSI menghibahkan dana ke LOC. Nah, kenapa gue tahu? Karena di bagian General Affairs kemarin ya ada sedikit banyak melihat anggaran gitu ya, sedikit banyak melihat apa kebutuhan yang harus dibeli. Jadi kita tahu nih, lumayan sulitnya untuk dana itu bahasanya cair lah. Jadi urusan, karena gue ngurusin sama vendor. Jadi sama vendor tuh ya sedikit inilah agak ada clash lah pasti, karena ya masalah termin, pembayaran dan lain-lainnya lah. Tapi itu nggak usah dibuka lebih jauh lah ya. Terus yang kedua, pengalaman nonton bolanya. Jadi gue nonton tuh semua match bang, yang di Jakarta ya. Karena gue nggak ditugaskan ke Bandung dan kota-kota lain, Solo. Itu gue free access, karena pasti dapet tiket, gue nonton sesuka hati. Jadi gue bisa ngeliat atmosfernya dan menurut gue JIS kemarin ya, itu oke banget gitu untuk jadi venue atau stadium event internasional lah. Itu oke banget. Dan yang ketiga adalah ngelihat pemain gitu ya. Karena ketika mereka datang, mereka latihan, mereka sampai main, itu gue bisa ngelihat gitu loh. Gue bisa tahu alurnya mereka kayak gimana. Jadi di situ poin profesionalitasnya nih yang bisa gue lihat. Manajemen timnya lah yang bisa gue lihat ya. Dan ini bisa dicontohin juga sama Indonesia, sama klub-klub lokal, bahkan klub Liga 2, Liga 3 sekalipun ya, itu harus nyontohin profesionalitasnya ketika mereka sebagai pemain gitu ya, sebagai peserta, ketika mereka datang, ketika mereka mulai ke hotel, ketika mereka ke venue, latihan, sampai game, itu harus dicontoh sih. Disiplinnya, saling menghargainya, dan menjaga fasilitasnya itu top lah. Itu walaupun U17 lo bayangin ya, mereka udah bisa ditanemin nilai kayak gitu. Dan mana itu harus diaplikasikan juga buat kita, buat atlet di Indonesia. Mungkin balik lagi ke itu, kita nggak bisa dari klub ngurus pemain, harus balik ke pribadi pemain masing-masing ya? Iya, itu juga paling penting sih, pribadi pemain ya. Walaupun regulator gitu ya, atau bahasanya nanti PSSI ataupun kementerian punya standar tersendiri, tapi kalau pemainnya ya susah diajak kerja sama ya sama aja gitu loh. Lo mau jadi anggota PSSI nggak? Oh mau sih. Mau kalau ada jalur ya. Ya sebenarnya kemarin ketika jadi LOC U17 itu kan kerjanya sama orang PSSI. Jadi ada LOC yang outhouse gitu ya, atau di luar PSSI, ada yang orang PSSI ditarik jadi LOC. Nah itu banyak bersinggungan sama mereka gitu loh. Dan mereka punya visi yang oke juga gitu loh, bagus juga gitu loh, cara kerja oke juga. Cuma itu tadi, kita ada beberapa blocks yang ya dari pemerintahannya lah ya, yang mungkin memang masih sedikit menutup. Contohnya kemarin U20 kita batal loh, gara-gara bukan PSSI-nya loh, bukan gara-gara FIFA-nya loh, tapi gara-gara pemerintahan ya, karena yang kemarin dilarang masuk segala macem, akhirnya batal. Untungnya 17 kita dikasih kesempatan lagi. Jadi kalau mau ke PSSI mau banget, yang penting gue punya modal dulu, belajar dulu nih tentang pengelolaan olahraga. Jadi kalau misalnya lu pengen jadi di dalam pengurusan PSSI, apa kira-kira yang lu harus persiapkan dengan orang-orang PSSI yang lu tahu lah, yang harus kira-kira di PSSI ini harus dirubah, atau ada regulasi yang menurut lu pribadi harusnya untuk liga PSSI menerapkan ini, menerapkan ini menurut lu? Oke, ini karena menarik. udah dalam tahu orang-orang PSSI kan. Kita dari regulasi segala macam dulu. Oke, kalau dari regulasi ya, kalau misalkan kita mau mengubah, otomatis harus top manajemen bos. Ya kan, itu harus level minimal asisten sekjennya lah. Ya, karena kita di situ bisa ikut untuk kasih suara, untuk ikut meeting dan lain-lainnya lah. Tapi kalau di awal menjadi staff pasti agak susah. Cuma andaikan gitu ya, gue sebagai perwakilan yang bisa dikasih kesempatan buat kasih saran lah nih untuk ekosistem bola kita. Gue tuh pernah belajar sedikit lah ya, nonton video bagaimana di Eropa itu punya ekosistem olahraga yang bikin pemainnya itu bertumbuh, yang bikin klub-klub kecil bahkan itu bisa bertumbuh. Nah caranya adalah kita bikin grassroots league, kita bikin klub ataupun liga yang nggak harus di level Liga 1, 2 atau 3. Liga 3 aja kita bahkan masih menurut gue belum tersistematis. Masih semi amatir. Masih semi amatir, bener. Pengelolaannya masih belum bisa diandalkan lah ya. Nah, kita mulai berangkat dari liga grassroots-nya dulu nih. Liga-liga, contoh deh, setiap kecamatan punya liga.
Setiap kecamatan diadu lagi setiap kelurahan dulu apa kecamatan dulu ya? Antara itulah ya. Kelurahan. Kelurahan dulu ya. Kelurahan punya liga ataupun langsung lah ambil di kecamatan. kecamatan. Tingkat kota punya liga. Nah, dari situ diadu nih. Untuk apa? Liga 4. Liga 5 misalkan. Nah, di Eropa itu mereka UEFA sebagai regulator utamanya itu mereka ngurusin sampai ke situ, Bang. Mereka punya nih standarnya buat liga hari Minggu, Sunday League lah biasa kita kenal. Mereka punya. Jadi kita nggak cuma di Indonesia nih main fun football aja tiap minggu. Sekalian dibuatkan gitu loh liganya sama PSSI. Itu serius. Jadi fungsinya apa? Ketika pemain yang ternyata dia belum punya kesempatan jadi atlet tapi berbakat jadi atlet. Ataupun ternyata muncul juga nih pelatih-pelatih tim-tim semi pro ini yang bisa dilirik sama klub pro. Nah, itu kan jadi ekosistem yang bisa terbangun. Grassroots intinya artinya adalah dari bawah. Nah, liga-liga hari Minggu, liga-liga klub kota, kecamatan itu yang menurut gue harus dibuat supaya pemainnya pun muncul dari bibit terbawah gitu loh. Jadi kelihatan, jadi nggak cuma pemain-pemain yang ya punya SSB bagus, punya fasilitas bagus yang bisa naik ke timnas. Yang siapapun yang punya potensi bisa Iya, naik. benar, itu dia. Supaya juga kita, nah yang lebih penting sebenarnya ya dengan adanya liga-liga kecil kayak gitu, Bang. Supporter itu karena menurut gue permasalahan juga buat PSSI ya, itu supporter. Walaupun bukan PSSI yang ngurusin, benar, tapi tetap aja kita sebagai institusi harus punya andil juga. Nah, kalau kita bikin liga dalam level terkecil, level kota misalkan, dan setiap kota memiliki fasilitas yang cukuplah minimal buat 100-500 penonton, dari situ tuh penonton kita bisa mulai ajarin etika menjadi penonton. Mulai dia ngejaga fasilitas, ya, mulai dia bisa ngebangun supportive environment ya buat atlet ataupun buat klubnya. Dan yang ketiga, mulai dia bisa menjaga nama baik klubnya masing-masing. Karena yang kita lihat sekarang, contoh bermaksud ya, adalah clash lah dalam Liga 1 penontonnya. Sampai kemarin tragedi ya di Kanjuruhan Malang yang bisa jadi pelajaran nih. Bagaimana caranya supporter itu bisa menjadi penonton yang adil, penonton yang memang mendukung tim aja, mendukung olahraganya, bukan mau nyolot-nyolotan sama pendukung lawan. Nah, itu yang bisa dimunculkan juga kalau kita bikin liga-liga amatir kecil gitu. Itu misalnya ide lu kalau misalnya jadi ground program PSSI lah. Betul, ya, atau ide buat PSSI lah. Kalau video ini ditonton kan, boleh lah ya disampaikan. Ide buat PSSI lah ya. Betul. Ke depannya. Nah, balik lagi misal tadi lu bilang lu mahasiswa atlet. Ya. Tapi tadi emang karena lu lihat pas zaman lu itu mungkin jadi atlet belum yang mungkin menjanjikan lah kita bilang ya, beda dengan sekarang. Kedepannya lo mungkin pengen ngelanjutin di bidang olahraga juga apa gimana kira-kira? Pengen. Apa misalnya? Pengen banget. Jadi pas kemarin gue di di PSSI U17 untuk Piala Dunia U17 itu ngelihat kayaknya potensi olahraga tuh di Indonesia masih kecil. Potensinya banyak, cuma pengembangannya masih kecil nih. Nah, ada bidang pendidikan namanya Sports Management, Master Sport Management S2 ya. Nah, itu yang mau coba gue pelajarin. Itu gue lagi cari tahu kira-kira kampus mana yang bagus, output mereka apa aja untuk belajar sports management ini. Kemudian di situ yang mau gue aplikasikan ketika revolusi misalnya, revolusi liga di Indonesia, revolusi PSSI, revolusi grassroots football di Indonesia. Itu yang mau coba gue terapkan. Jadi rencananya ada banget, Bang. Kalau sports management ini berarti dia ke bidangnya itu apa? Kayak entah jadi perusahaan agen pemain atau gimana? Jadi sports management ini bisa dibilang kalau di MU, karena gue fans MU ya, ada yang namanya Ed Woodward gitu ya. Ada di kalau di klub-klub Indonesia atau di PSSI ada direktur teknis, direktur olahraganya. Nah, sports management itu nggak cuma fokus buat bola, tapi bisa ke secara general. Jadi kira-kira dalam industri olahraga itu butuh apa aja? Ya, mulai dari atletnya, mulai dari penontonnya, mulai dari klubnya. Itu yang dipelajarin dalam sports management. Nah, di Indonesia itu sports management setahu gua ya, mungkin kalau salah tolong dikoreksi, itu belum ada pendidikan sports management. Mungkin kalau sports nutrition ada ya, untuk sports terapis ada. Tapi sports management secara skala industri itu belum ada. Nah, itu yang mau coba gue pelajarin keluar. Lagi cari-cari sih, kemarin di UK banyak banget, di Birmingham, di Sheffield, kemudian di Eropa, di Barcelona, bahkan di Swiss itu ada FIFA Master degree-nya. Nah, itu mungkin yang mau coba di aim ke sana ya. Itu berarti berapa lama?
Rata-rata S2 di luar, master degree 1 tahun. 1 tahun. Ya, jadi menurut gua 1 tahun itu waktu yang belum banyak memang, tapi ya kita langsung belajar dari expertnya nih. Ya kita harus akui lah, Eropa mendominasi lah ya untuk olahraga sepak bola. Ya. Jadi gue belajar dari sana, coba gue bawa ke sini. Kira-kira apakah dari skala pendidikan nih yang belum masuk nih misalkan untuk olahraga atau emang dari klubnya? Karena yang gue lihat nih ya, jadi gue kalau setiap hari Minggu sering diskusi juga bola sama teman-teman Suara Indonesia, main fun football lah ya sama mereka, tapi isi obrolannya selalu daging nih. Jadi sempat dapat insights gitu ya, bahwa klub di Indonesia itu ternyata masih banyak yang di bawah naungan Pemda. Ya. Nah, asal ada klub yang depannya itu PSMS misalkan. Kalau Persija sama Persib setahu gue udah Ya, punya sendiri ya. ya, sama Bali. Karena mereka Bali United namanya. Jadi punya PT sendiri nih. Nah, tapi yang lain atau Liga 2 deh. Itu kebanyakan masih P dan under Pemda. Jadi kenapa under Pemda ini bisa dibilang menghalangi? Karena mereka belum bisa pure profesionalitas. Ya. Mereka Dari belum segi bisa keuangan, kan? dari segi keuangan. Mereka masih mengandalkan APBD. APBD berapa? Gitu kan? Turunnya setahun, terus pengelolaannya mau gimana? Ujung-ujungnya sebagai pengelola klub mereka harus cari cara lain ya untuk dapat sponsor dan lain-lainnya. Oke, itu harus bisa berjalan gitu loh. Tapi untuk survive berapa tahun sih gitu loh. Dan ini untuk ngangkat ekosistem bola kita ya harus ada profesionalitas sendiri, harus bikin PT sendiri setiap klub. Nah, itulah yang kurang lebih akan dipelajari di sports management. Gimana cara kita mengembangkan industrinya. Nah, berarti sports management nanti bakalan kayak kerjanya itu mungkin di satu klub atau bisa jadi di PSSI-nya juga atau Ya, bisa di keduanya. Kalau ternyata ada klub yang berminat gitu ya, atau kita kelihatan lah karyanya, mungkin klub akan narik. Tapi kalau enggak, potensialnya adalah ke PSSI. Atau mungkin bisa ke level Asia, kita ke AFC, ke AFF, dan FIFA bahkan. Top goal sih gue mau di FIFA ya. Tapi ya, let's see lah, sampai kemana. Cuma kalau ke klub, lebih apa ya, lebih gampang kayaknya tuh ke klub sih. kalau lu dikasih pilihan, lu pengen lebih jadi anggota PSSI atau lu pengen berkontribusi di sebuah klub? Pilih mana lu? PSSI. 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 Karena bisa menaungi semua klub jadinya. Oke. Ya, tapi kalau satu klub ya oke gitu ya buat beberapa tahun. Cuan mungkin bisa dicari juga, tapi kalau mau lihat kontribusi ya nggak bisa ke klub doang. Harus ke federasi kan, Bos, gitu. Jadi PSSI sih kayaknya. Lu kalau jadi anggota PSSI pengen lah ya? Pengen. Cuma kalau lu ada kenalan, Bang, mungkin boleh juga. Susah lah. Susah itu. lah. Harus pelan-pelan, step by step. Iya, apalagi kan yang tadi gue bilang kalau mau jadi pengaruh, ya levelnya Ya, harus harus top itu juga dia kan, top manajemen gitu loh. Dan sekarang yang sepemahaman gue, PSSI ini masih penunjukannya political appointee, Ya. penunjukan politikal sebagai ketua umumnya atau sebagai bawahan-bawahan ketua umumnya. Nah ini yang gue nggak tahu, mungkin tetap ada pemilihan ya. Cuma ini masih ada berbau ke sana. Jadi mungkin harus benar-benar itulah dipisahkan. Apalagi sports atau olahraga itu punya sisi sports industry sama entertainment industrinya. Ya. Nah, ini yang di Indonesia kayaknya gue lihat belum banyak yang bisa ngambil segmen entertainment itu. Let's Walaupun say, udah mulai banyak nih sebenarnya artis-artis yang buat nih. nah udah banyak bener. Mulai, nah itu jadi contoh Bang justru. Kayak Raffi Ahmad bikin Rans, terus Kaisang ya setahu gue bikin Persis ya. Apa itu? Kaisang anaknya presiden itu Ya. kan punya klub juga kan, megang klub iya, juga iya, lah setahu gue, Persis Solo. Nah itu yang bisa jadi inspirasi buat ayo klub bola itu harus dibikin terpisah gitu loh. Karena contoh PSMS Medan, kita belum bisa profesional ya timnya. Terus sumbangan kita terutama dari APBD, dari fans gimana? Nah apa yang jadi alasan fans bisa beli tiket untuk nonton ya? Kalau tiketnya mahal gimana? Mana mau orang Medan, aku orang Medan juga, gue orang Medan juga gitu ya. Orang beli SS 5.000 10.000 ya mungkin masih mikir gitu ya. Ini kalau beli tiket 50.000 gimana? Limpul kan bahasanya. Itu yang harus dipikirkan sama klub, gimana cara biar bisa mereka tertarik. Contoh membership setahun kek atau package fans kek atau apa kek, itu yang harus dipikirkan gitu loh. Nah itulah kalau belajar sports management, gue rasa bisa masuk ke sana. Kalau dari ilmunya. segi sports management lah, tim Liga 1 mana yang udah sangat profesional menurut lu lah kalau misalnya lo udah di bidang sports management? Oke, menurut gue ya top yang pertama ya,
Itu Bali United. Bali. Bali United. Karena Bali United itu selain dia punya home base di Jakarta, dia punya growth yang oke di sosial media. Jadi kalau sosial medianya oke, menurut gua manajemen ya staffnya ya, manajemen kontennya itu oke juga gitu loh. Jadi sebagai contoh profesionalnya dalam mata publik itu Bali. Walaupun tim mungkin belum terlalu Lama. Iya, belum terlalu ya. Mungkin ya sabar lah ya. Mereka lagi rintis sampai ketemu ritme pemain, ritme pelatih yang bagus pasti bisa jadi juara lah. Tapi mereka udah dua kali juara. Iya. Liga Indonesia udah 2 kali juara, udah Termasuk walaupun tim dijanjikan baru, sih. tim yang baru terbentuk, Tumbuh. tapi udah 2 kali juara, termasuk di Liga 1 kan Bali United termasuk yang paling banyak. Iya, Dan gue betul. juga setuju kalau misalnya Bali sebagai contoh klub-klub untuk patokannya ke Bali. Sekarang Iya. selain Bali, Dewa United. Dewa United Kita udah lihat. tuh walaupun baru 5 tahun ya usianya, Ya, tapi kita- udah oke banget tuh. Ya, ditambah mereka nggak cuman klub bola doang nih. Oke, Bali juga punya basket. Iya, Dewa juga itu punya dia. basket, Itu punya dia. e-sport. Itu dia. Basket Dewa juga pemainnya oke-oke. Oke. Ditambah apalagi bola, mereka tuh juga kalau gua bisa pilih sekarang ya, gua masih dengan progres sekarang, gua lebih Dewa United daripada Bali United. Dewa United. Ya. Oke, Kalau itu 50-50 gua lah. pribadi, Iya. 50-50. 50-50. Poinnya nggak jauh, 55-45. Heeh. Gua 55 Dewa, 45 Bali. Bali. Kenapa gue bilang 55-nya gue Dewa? Satu, secara pemain mereka yang tim baru berani ngambil Kolovos. Iya, pilihan-pilihan Dimitri Kolovos itu kan sebelumnya lawan Real Madrid, dia main di Sheriff, main Yes. di Liga Cyprus kalau nggak salah Sheriff itu. Dengan itu Kolovos itu pemain paling mahal di Liga 1 sekarang. Iya, Di bawah dia Raja Nainggolan. Nenggolan. Dan mereka berani invest udah segede itu. Iya. Training campnya udah luar biasa, Ya. terus mereka punya camp yang bagus, Mumpuni banget itu. itu. Walaupun di camp mereka itu gabung masih Ya. gabung sama basketball, sama e-sport, tapi secara kita bilang profesionalitas yang manajemen bisnis segala macam Dapat dapat. banget. Bali kalau gua lihat yang menguntungkan Bali itu bagi gua pribadi ya, Iya. karena lokasinya Iya sih. Bali Bali. itu nggak Betul. bisa disalahkan lokasinya. Betul. Kalau lokasi nomor 1 Bali. Tapi kalau dari progres sekarang gue Dewa United. Setuju. Coba Bali ngambil satu pemain aja yang emang contohnya yang udah kita tahu dulu lah kayak Asian di Persib. Ambil satu aja. Iya. Mungkin Bali jadi yang bakal pasti bule-bule nontonnya udah pasti nonton. Iya. Udah Sana. potensi. Nah, coba Bali kalau mau ngambil naikin dari segi bisnisnya lagi dikit aja. Coba ambil pemain satu yang kayak Raja Nainggolan pindah ke ya mungkin kita nggak tahu musim depan mungkin Bayangkara kalau degradasi Raja Nainggolan pindah ke Bali. Iya. Nah, kan Mungkin. bisa jadi kan lebih Ekspro Eropa lah ya, Iya, intinya harus ekspro. didatangkan. nah, jadi mungkin lebih menarik buat Liga Indonesia dan mungkin Bali nya juga. Ngomongin sports management, emang lu di kota mana, negara mana yang pengen ya? UK tadi. Pengen sih UK, karena ya kebetulan fans MU kan. Oke. Jadi walaupun di UK itu di Birmingham, nggak terlalu deket sama Manchester. Ya. Cuma intinya gue di UK lah. Ya. Gue bisa main dulu lah untuk nonton MU lah. Pilihan kedua tapi ke Swiss. Oke. Karena kantor FIFA. sebagai home base FIFA dan ada FIFA Master yang ya bisa gue incar lah. Karena dia FIFA Master itu nggak cuma sports management, Ya. tapi sports international law and management. Nah, jadi wah kurang apa lagi tuh kayaknya ya dari namanya ya. Walaupun gue belum tahu bobot pembelajarannya, tapi pasti berguna banget buat Indonesia nih yang notabene masih negara berkembang nih buat olahraga sepak bola gitu sih. Nah, UK. UK bang, Lu fans MU. fans MU, lu juga? Ya. Aduh. Lu sekarang males bahas MU musim ini. Jujur-jujuran aja. Aduh. Lu lihat MU musim ini gimana? Iya, dari musim lalu lah ya bahkan ya. Ya. Ini perubahannya belum terlalu kelihatan sih. Belum terlalu kelihatan lah. Karena Ten Hag belum punya waktu banyak kan buat Oke. explore timnya sendiri. Bahkan sekarang timnya puntung-puntung kakinya Ya, kan. Banyak ya. yang masih Cedera, cedera. betul. Back kiri aja coba siapa Ya. yang ada? Cuma satu orang. Ya. Itu pun Lindelof Ya. yang notabene back tengah. tengah. Itu pun kadang kalau main, aduh, kita udah ngelihatnya ya kemarin lawan City dikantongin kan dia sama Ya. Foden kan. Jadi MU ini dari segi komposisi pemain itu belum dalam. Kedalaman skuadnya, jadi kalau kita mau main lapis 2, kita susah menang. Ya. Mau main lapis 3 apalagi. Jadi kedalaman skuad itu belum punya opsi yang banyak lah.
Ketika cedera, udah abis. Back tengah, contohnya. Maguire, Martinez cedera, udah, siapa mainin? Evans. Varane, sampai Evans dibeli Evans, lagi. Evans usia berapa? 36 kalau Ya, nggak 36. tahu aku. Waduh, 36 tuh kalau di MU masih bisa main jadi pilihan utama, itu bukan karena kualitas, kebutuhan, Bos. Jadi, ya itulah. Contohnya ya, kedalaman squad kita masih jauh. Terus yang salah siapa? Pelatih? Atau emang manajemen atau pemainnya malah? Nah, Menurut lu lah. dari dulu sebetulnya, dari Ferguson udah graduate dari MU, menurut gue tuh permasalahannya kedua-duanya. Antara manajemen sama pemilihan pelatihnya. Dan ketika pelatih terpilih, ternyata dia belum punya visi yang bagus. Nah, walaupun karena kita nggak bisa nyalain pemain doang nih, pemain seadanya, nggak bisa. Contohnya kita lihat dulu Leicester, ya juara dia ya, ketika pemainnya siapa sih yang kita kenal? Gitu loh, tapi pelatihnya kita lihat Ranieri ya, Claudio Ranieri kita lihat bisa mengemas pemainnya buat jadi champion team. Nah, itu salah satu contoh yang bisa dibilang MU nggak harus punya pemain yang top semua, tapi kedalaman squad yang cukup, pelatih yang punya visi, itu udah bisa Tapi jadi. nggak bisa, ini Manchester United. Nah itu dia. Jadi yang itu pertama tadi kedalaman ya, pandangan gue soal MU. Kedua, Klub paling banyak basis supporter di dunia Manchester United. betul sih. Terus kita lihat kalau sekarang visi permainan sebetulnya oke, ada perkembangan ya. Kita akui ya Bang ya. Dari Ole lah ya. Ketika Ole ke sekarang Rangnick dulu sampai Ten Hag itu terlihat visinya ada ya kan, bisa lah nyerang walaupun goal defisit 0. 28 match Liga Inggris goal defisit 0. Ini SSB atau klub besar ini? Itu jadi pertanyaan dan PR sebenarnya. Apakah memang Ten Hag punya visi bermain untuk menyerang atau visi bermain untuk balancing tim? Karena dia orang nih Belanda, total footballnya kemarin kelihatan sih, total football itu kan bisa bermain fluid kan. Semua bisa bermain di mana-mana nih, sampai Onana karena main ke tengah. Lindelof di kiri. Lindelof di kiri. Ya, oke, aplikasinya ada, tapi endpoint-nya mana? Kita kan butuh gol. Main liga kita butuh gol. Masa sih gol defisit 28 match itu 0? Itu ada yang rusak pasti kan, penyerangannya. Kemarin masuk Højlund. Oke, jadi penyelamat bisa kita bilang. Walaupun di awal sempat mana nih golnya. Akhirnya pas dia bisa nyetak gol banyak, tapi cedera sekarang. Itulah. Tiba-tiba cedera. Tiba-tiba cedera. Nah, cedera ini juga gue lihat masalah manajemen. Oke, pemain cedera, tapi yang namanya cedera itu ada skalanya, ada low injury, mid injury, hard injury. Nah, low sama mid ini harusnya bisa diatasi sama manajemen. Apa fasilitas kesehatannya? Rumah sakit. Nah, kita balik ke ceritanya Ronaldo pas dia ungkap wawancara sama Piers Morgan. Kan dia bilang, ini MU fasilitas dari tahun 2009 sampai sekarang sama-sama aja. Iya, terakhir dia pergi ya ke Madrid sampai sekarang 2024, Bos. Itu hampir 15 tahun. Gila, masih sama-sama aja kan, berarti ada yang salah. Gue nggak tahu, cuma gue melihatnya ya, asumsinya itu ada urusannya sama manajemen. Ya, kemarin kan banyak juga rusuh sampai akhirnya MU hampir dibeli sama orang Arab itu, sama Qatar, nggak jadi. Akhirnya Ineos baru bisa akuisisi, itu pun cuma berapa persen? 25%. 25%. Tapi terlihat nih, kayaknya ada perkembangan di sisi manajemen. Old Trafford mau dibuat, ya kan? Old Trafford mau direnovasi lah istilahnya. Kemudian penunjukan direktur-direktur sport atau teknis yang kayaknya bisa bawa MU buat perkembangan nih. Jadi kalau sekarang, ya 2 season gue rasa belum bisa juara lah. 2 season sampai tahun depan ya. Tapi lu masih percaya dengan Ten Hag? Sama dianya percaya sih. Masih percaya. Sejujurnya masih percaya. Tapi kadang ada lah ya, namanya pelatih atau setiap orang punya flaws-nya masing-masing ya. Tapi salah satunya Ten Hag ini flaws-nya berat menurut gue adalah decision dia substitution. Ya itu satu ya. Mungkin kecil. Gue nggak tahu juga. Mungkin itu asisten-asistennya lah yang nyuruh dia sub segala macam. Cuma menurut gue Ten Hag ini masih bisa dipercaya. Tapi perlu ada visi yang jelas untuk penyerangan tadi. Tapi sisanya gue suka sih sama cara permainan dia. Tapi kalau gue sendiri ya, ngelihat Ten Hag ini mungkin lebih susah ngelatih tim yang emang udah ada dasarnya pemain bintang. Itu good point juga. Karena misalnya di Ajax kita lihat. Ya. Di Ajax nggak ada pemain bintang waktu dia ngelatih. Betul. De Jong belum jadi pemain bintang. Betul. David Neres, Martin de Ligt belum. Calon wonderkid lah. Masih jadi calon. Di MU ini udah ada yang emang
emang dasarnya udah bintang. Betul. Jadi mungkin kayak misalnya Ronaldo, dia masuk Ronaldo. Dia kan berapa kali berantem sama Iya. Ronaldo, Varane, Casemiro, Sancho. Nah, dia mungkin sebagai pelatih ya, belum bisa untuk ngontrol pemainnya. Iya. Karena selama ini yang dipegangnya pemain-pemain yang belum jadi, yang baru Iya. mau jadi. Iya, dikte aja. Nah, begitu dia punya pemain yang emang udah jadi, udah bintang, yang ibaratnya punya prestasi jauh di atas dia. Betul. Punya ego masing-masing nih. Ya, Ya, gue sebagai pemain, prestasi gue jauh daripada lu. betul. Tapi dia sebagai pelatih, gue pelatih di atas lu. Jadi dia belum bisa untuk itu. Jadi dikit-dikit berantem sama pemainnya. Ya, Sampai Sancho sekarang di Dortmund. ya. Walaupun mainnya juga, mungkin itu salahnya juga kali ya di Iya. Dortmund. Jadi kalau misalnya gue lihat, Ten Hag itu mungkin lebih, kalau dari permainan oke. Oke, betul. Dari pemilihan pemain oke, gue setuju. Dari mungkin kesempatan kiper nggak tahu tuh kenapa selalu Onana. Tapi sebenarnya Onana gue suka. Jujur gue sebenarnya Onana suka. Serius? Banyak sebenarnya clean sheet-nya. Iya Bukan sih. clean sheet, banyak save-nya. Udah 8 clean sheet ya? Clean sheet-nya Musim 8. ini. Save-nya banyak. Cuman kan orang lihat blunder-blundernya doang kan. Iya. Wajar, kiper tuh mau save 1000 kali satu pertandingan, Betul. tapi cuma satu blunder Wah. doang. Liatin itu terus. Betul. Pasti. Kita kalau Onana itu nggak jaga gawang MU, mungkin MU udah peringkat mungkin sekarang 16 kali Bisa ataupun sih. 15. Iya sih. Kita ngomongin fakta aja. Iya. Orang banyak lihat Onana blundernya. Tapi kalau nggak dia lebih bawah lagi MU. Ya. Kalau lu dikasih lu lah nanti setelah jadi sports management terus amin tiba-tiba lu Amin. jadi MU lah misalnya. Oke. Bayang-bayangan aja ini kita Oke. bayang-bayangan. Lu dikasih pilih untuk ngurus MU. Pemain mana yang lu pengen bawa ke MU? Dari Pemain mana ya? Ya. Berapa pemain nih? Oke, 3 kita bilang lu 3 3 pemain lah. ya? Yang lu bawa 3, lu pengen masuk ke MU. Oke. Mungkin dari gue melihatnya walaupun udah punya Højlund, Ya. ya, kita masih perlu striker, Oke. ya. Fungsinya buat tandemin dia, atau kalaupun mau pakai gol voucher 1, dia jadi cadangan lah. Striker 1, kedua midfield, ketiga back kiri. Oke. Oke. Striker lu siapa? Striker dulu ya. Striker ya, yang gue lihat ya. Karena ini faktor utama MU nih, kekurangan striker. Iya, iya. Striker dulu siapa lu pengen? Striker ya. Kalau bisa ya, Ya. kalau bisa ya, walaupun Enggak, ini kita pokoknya bisa lah. bisa lah. Ya. Oke, kalau striker, gue nggak mau jauh-jauh lihat dari Liga Inggris. Oke. Ya, gue lihat sebenarnya kemarin sayang banget ya, Haaland kita nggak Oke, dapet. Jadi ya. gue mau bawa Haaland. Oke. Ya, lu bayangin Haaland sama Højlund. Ya. Wah itu robot dua-duanya tuh. Walaupun namanya mirip nih. Wah, namanya mirip, tapi tipe permainan kalau Højlund tuh dinamis kan. Ya. Kalau Haaland lebih ke ready to set buat Ya. oke score. Nah, jadi cocok nih berdua kalau ditandemin maupun ganti-gantian. Itu Haaland satu karena kemarin isu itu Haaland sempet Sebenarnya sebelum ke mau City dia mau ke MU. cuma entah kenapa Karena gagal. kan pelatihnya dulu Ole. Iya, pelatih oleh karena kan sama Norwegian kan. Tapi karena bapaknya Haaland, Ya, setahu legenda gua Manchester City. legenda Manchester- iya. Pernah bermasalah dengan MU. betul. Akhirnya ya udahlah, lu Ya. kayak City aja nak, kata dia gitu kan. Ya, City aja, istilahnya Nak. kan gitu kan. Terus kemudian midfield Ya. ya. Nah, kalau midfield yang kemarin sempat masuk radar MU ya dan itu bagus. Tentu saja ya pengganti si Sofyan Amrabat ini Ah. itu lebih baik dibanding kita ngambil dia. Kita bisa masukin siapa namanya? Neves. Ruben Neves. Ruben Neves. Udah jauh di Arab Saudi. Itu dia. Ah. Tapi pas tahun kurang lebih 2-3 tahun lalu kan Sama di Wolves. radar dia kan masih bagus dia nih. Kuat, ya. 2 tahun lalu kita belum punya Sofyan, belum punya Ya. Casemiro belum ya 2 Belum, tahun belum, lalu. belum. Nah itu kan lagi bolong banget nih, Ya. lagi bolong banget. Bruno oke, tapi dia pun Karena Bruno lebih ke attack ya. Lebih ke attack, Ya. benar. Yang tengah kita andelin Ya, siapa kemarin? ya. Tomine. Ini Tomine Ya. sebelum jadi superstar nih ya, sebelum jadi superstar dia, wah, wallahualam nih mainnya. Sama Matic. Ya. Itu masih agak berat nih dia. Jadi Neves itu jadi opsi sebenarnya. Dan sekarang gue lihat kalau dia nggak ke Arab ya, kalau dia masih main stay di Dan sebenarnya kan kalau dia balik ke Eropa masih bisa. masih bisa banget. Kayak Henderson aja sekarang di Ajax. Iya, betul. Itu jadi opsi lah utama karena dia mainnya visioner. Ya. Nah, kita perlu yang kayak gitu. Akhirnya kita malah narik Eriksen. Ya. Waduh, susah bos Eriksen bos. Sama-sama orang tua. Belum bayangin Casemiro, Eriksen, Sofyan Amrabat. Evans lagi. Amrabat masih muda. Amrabat masih Amrabat muda. masih cuma muda, Amrabat masih muda. Nggak tahu kenapa mainnya kayak orang tua. Iya, iya. Back kiri satu lagi siapa? Back kiri, oke. Back kiri ini
kemarin itu ketika si Reguilon main, Ya. gue sebenarnya nggak pernah ngeliat dia jadi radar ya, karena radar kita kan lumayan beda lah. Cuma dia bisa lah ya, lumayan lah ya buat jadi opsi. Karena ini gue maunya yang possible juga nih. Højlund menurut, Reguilon menurut gue possible. Apalagi yang sekarang Malaysia dan Shaw itu masih mati, masih putih nih kalau di PES nih ibaratnya. Nah, break loan-nya Reguilon itu menurut gue bisa jadi opsi supaya bisa main secepatnya. Kan kemarin dia masih main, terakhir kan dia main kan. Itu lumayan lah, bisa membantu lah buat MU ngisi kekosongan. Dia mainnya dinamis, dia bisa cepet nyerang, pun dribble-nya nggak jelek-jelek banget gitu ya, walaupun ya nggak se-oke itulah ya, tapi dia cukup buat nahan. Itu sih paling 3 pemain lah ya yang bisa jadi opsi secepatnya. Kalau 3 pemain pengen lu buang? Wah, itu udah gue sebut ya tadi ya. 1, Højlund. Kok Højlund? Sofyan Amrabat. Terlalu bersemangat sama Højlund. Amrabat jelas ya. Di awal dia katakanlah bisa menjadi doa dari pendukung MU, tapi ternyata tidak. Sofyan Amrabat. Yang kedua ada Lindelof. Karena menurut gua dia udah cukup di MU. Udah berapa tahun nih di MU ya. Tapi nggak ada yang lihat gitu loh flaws-nya dia. Menurut gua terlalu besar flaws-nya. Kadang kalau defense takut sama bola, kadang ketinggalan. Itulah kedua dari Lindelof. Dan yang ketiga, ini lumayan kontroversial nih jawaban gue. Rashford. Gue mau Rashford udah stop dulu kayaknya. Karena nggak tahu ya. Oke, dia beberapa musim lalu ya. Musim lalu atau 2 musim lalu. Musim lalu dia sangat gacor ya untuk jadi opsi kita. Tapi menurut gue dengan menjual Rashford, kita bisa bawa opsi winger lebih banyak, lebih bagus. Bahkan tambahin buat midfield sekalian ya. Tadi mungkin Ruben Neves sudah opsi lama lah. Mungkin opsi sekarang udah banyak lah yang bagus lah. Mungkin kemarin sempat ada isu-isu mau bawa Frenkie de Jong, tapi kayak agak mustahil ya, mana mau dia di MU kan. Gitulah. Cuma itu maksud gua adalah jual Rashford bisa buat bawa pemain yang lebih banyak dan lebih bagus. Karena Rashford sekarang nih oke, kemarin lawan City dia golnya bagus banget, gua akuin. Cuma itu tadi nggak bisa kita ngebawa pemain, kita ngandelin pemain musiman itu maksud gua kayak Rashford musim lalu oke, musim ini waduh flop. Walaupun oke lah dia masih nyumbang berapa gol, cuma nggak bisa lah kalau misalkan pemainannya nggak konstan ataupun nggak konsisten. Ya menurut lo yang 3 dibuang tuh Amrabat, Rashford, siapa tadi satu lagi? Sama Lindelof. Karena udah Lindelof, Rashford ini udah lama deh ya. Iya, tadi gue mau bawa Onana buat Masih dikeluarin. bagus. Iya, ternyata dia mulai tobat akhir-akhir ini. Masih bagus dia. Mungkin pulang dari Afrika dia udah renew voodoo-voodoonya. Ya. Jadi nyala lagi. Justru yang dibuang itu menurut gua, kalau gua ya, bisa dipilih. Coba lu siapa 3? Gua kalau 3 ya, Martial, Oke. Anthony, Martial, nggak ada gunanya. Iya sih. Dia cuma dikasih kesempatan jalan-jalan doang. Cuma gue kenapa nggak masukin Martial karena udah lagi loan, lagi dipinjemin kan. Iya. Jadi udahlah biarin lah. Tapi setidaknya udah langsung aja. Iya sih, harus karena dibuang. dia udah 2016 Iya. dari AS Monaco ke MU, yang dia ibaratnya bakal jadi striker depan MU lah, pengganti Mr. Roy, Van Persie. Tapi Henry lah, the next Henry. Tapi dengan cara main gitu, orang taunya cuma Martial pas lawan Liverpool debut nyetak 2 gol, lewatin Skrtel. Ya itu satu momen doang. Arshavin juga 4 gol debutnya kan. Betul. Martial pertama dibuang. Yang kedua gua dibuang itu back pasti ada nih. Evans lah. Kalau ngomongin back. Kalau ngomongin back Evans lah dibuang. Iya sih. Iya betul sih, harus dibuang sih. Kalau ngomongin back ya. Walaupun bahasanya legend ya, kasihan ya. Maksudnya kalau ngomongin legend, masih Ronaldo mending stay aja. Iya sih. Daripada dibuang Ronaldo. Oke lah Evans. 2. Martial, Evans, Anthony lah. Anthony sih. Cukup lah udah. Iya. Gua kok nggak masukin Anthony ya, padahal itu lebih bobrok dibanding Rashford ya. Gua ganti deh. Anthony itu udah musim ini main udah hampir 20 match lebih. Belum ada gol, belum ada assist. Yes, Werner yang di Spurs baru 6 kali main, sampai saat ini 6 kali main, golnya udah 1, asisnya 2. Walaupun dia di Chelsea. Walaupun dia dibully-bully, walaupun di Chelsea kemarin juga dibuang. Kalau gua tadi Martial, Evan sama Anthony. Gua nggak tahu kenapa Anthony ini sekarang jadi gini. Karena waktu di Ajax kan dia luar biasa ya. Mungkin karena kemarin banyak rotasi, muter gaya skill, banyak bulian, jadi
beban mentalnya Hmm, kayaknya harus jadi oke. dia ngerasa aduh susah nih kayaknya di MU nih. Iya. Nah, Itu kalau itu masuk akal. ya, Karena dia kan dari Ajax. Ya. Kebanyakan dia mungkin bisa dibilang wonderkid lah ya. Ya. Hampir jadi wonderkid lah ya. ya, Sekarang agak flop nih. Rata-rata mereka ketika masuk ke tim yang lebih besar, besar. jauh lebih besar dong, Ajax ke MU ya. ya. Ketika masuk ke tim yang lebih besar dan dikasih role yang langsung besar, nah di situ momentum jatuhnya mereka. Karena pertama, ya namanya pemain semuda itu times of play-nya belum bisa sebanyak itu, tapi mereka diandelin jadi tim utama. Kedua, mentalnya kena bully, jadi udah ketutup nih keberanian mereka. Ya. Dan yang ketiga, kayaknya ngerasa fame. Ya. Oh, gue fame-nya lagi bagus nih ya kan. Ya lihat aja cara mainnya kan sekarang beda dibanding di Ajax. Oke, di Ajax masih main sat tapi sekarang kebanyakan gitu loh. Jadi keburu ngegoreng-goreng, keburu gosong tuh bolanya sama dia. Jadi 3 poin itu sih kayaknya yang bikin Anthony ini turun banget. Ya. Bahkan rekannya yang naik, Garnacho. Garnacho, ya. Nah, Umurnya ini lebih muda. luar biasa nih bisa dibilang calon CR nih, Ya. Calon bibit Walaupun Ronaldo. dia dari Argentina yang mendewakan Walaupun Messi, dia lebih memilih Ronaldo Betul, idolnya. betul. Walaupun dia dari Argentina dan di unfollow sama Messi, tapi tetap permainan dia lebih condongnya mirip ke Ronaldo. Ya. Dia ya gaya-gayanya kelihatan banget lah, selebrasinya, ya kan. Mulai dari dia cara dribble, cara dia nusuk ke dalam, sampai kemarin dia dapat 2 kali penalti, mengingatkan Ya. Ronaldo lawan siapa gitu, gue Ya, lupa. 2 kali Remi penalti gagal Iya, dia. gila itu gara-gara dia kan. MU akhirnya menang lawan siapa kemarin? Lawan lupa gua. Baru kemarin lupa. Gua lupa Iya, lawan bertanda itulah aja. pokoknya. Oh, lawan Everton. Oh ya, Everton. Lawan Everton dia bisa dapat 2 penalti kan, hampir 3 Bruno bahkan. dan Rashford. Iya, betul. Itu apresiasi lah ya buat Garnacho yang lagi naik, justru Antonia lagi melempem. Bahkan kalau misalkan gue disuruh 3 pemain MU yang harus dikeluarin, strikernya langsung semua ya. Anthony, kemudian Martial, ketiga Rashford. Rashford, 3 striker ya. Tiga striker. Tapi enggak, ternyata back kita juga perlu Ya. ada yang harus dibuang lah. Kalau menurut lu lah, best starting line up MU sepanjang masa. Wah. Versi lu aja. Versi lu mantep aja ini. nih. Best Oke. sepanjang masa ya. Versi lu aja. Dari kiper siapa menurut lu? Oke. Kita main formasi 4-4-2 ya. Ya, oke. Klasik football. Oke. Nah, pemainnya pertama De Gea. Ya. David De Gea. Oke. Karena idola itu lu ya? Idola gua. Dan yang kedua dia ya dibanding Van der Sar, caps-nya lebih banyak loh. Ya. Ternyata ya setelah gue lihat. Kemudian kanan. Kita Ya. ke bek kanan. Ini antara Rafael atau Gary Neville sih. Oke. Cuma Gary Neville sih kayaknya lebih keras lah ya. Rafael ofensif banget, tapi Ya. kalau Gary Neville udah bukan main-main itu. Premannya Manchester lah. Yang back tengah nggak perlu ada pilihan. Ferdinand Vidic. Oke. Ini tower dari semenjak 2009 ke atas. Terakhir West Brown kan udah lumayan tergantikan tuh, Brown masuk ke Ferdinand dan Vidic. Wah, itu udah duet yang nggak bisa tergantikan sampai sekarang. Terakhir pernah nyoba duet Phil Jones sama Smalling. Tapi ampun, jauh. Jadi back tengah gue pilih best lineup Ferdinand dan Vidic. Back kiri. Back kiri ini menurut gua Petrus Evra. Evra ya. Evra ya, karena ya ini tandemannya Gary Neville juga kemarin ya. Dan Evra dia ofensif, tapi pas udah hari tuanya dia sayangnya udah males defensif. Jadi udahlah, gue masukin dia. Oke, kemudian 4 di tengah ya. Nah, 4 di tengah ini Rooney. Gue Oke, taruh. lu taruh tengah ini. Lu taruh tengah? Oke. Taruh tengah, Menarik Bos. ya, menarik. Ini karena semakin kesini semakin tua dia permainannya lebih ke mengatur tengah. Oke. Walaupun pas muda gila, Ya. nyekor terus kan. Rooney, kemudian Michael Carrick, Oke. sama satu lagi di belakang. Jadi gue tumpuk di tengah nih ya. Satu lagi Paul Scholes. Oke. Nah ini memang banyak yang segenerasi ya, karena gue juga nonton MU baru 2006 something, Oke. 2008 lah paling intensnya. Jadi pilihan gue ya pemain-pemain inilah. Terus tadi udah 3 di tengah, Ya. satu lagi gue mau taruh Ryan Giggs. Oke. Ya, jadi opsinya adalah Rooney bisa jadi Switch false lah line ya. ya, switch lah ya, bisa di kanan juga sama Ryan Giggs. Nah yang di tengah tadi tuh, yang numpuk buat jadi anchor-nya, buat jadi penyeimbang. Masuk ke penyerang Dua di ya, depan, ya. 2 di depan ya. All the time Ronaldo. Oke. Ya, all time Ronaldo. Oke. Ini entah kenapa dia selalu jadi favorit gue untuk penyerangan ya. Terus satu lagi
ini gue pilihannya agak berat sih antara Nistelrooy atau Van Persie. Oke. Ya, antara dua itu. Jadi mungkin yang lebih berkesan buat gue ya, Van Persie deh. Van Persie ya. Van Persie, lu bayangin Van Persie sama Ronaldo. Ya. Ih, gila tuh. Karena Van Persie juga musim pertamanya di MU keluar dari Arsenal juara. Juara. Dan itu kan MU Nomor 2020. 20. Nomor 20. Gelar ke-20. Juara ke-20. Ya. Tahun 2013 ya. Ya. Sedangkan dia udah bertahun-tahun di Arsenal. Ya. Aduh, udah tua lah dia di Arsenal tuh kan. Iya kan Arsenal kan karena Arsene Wenger kan, Ya. pinter mungkin kan dia. Udah profesor, julukannya udah profesor. Ya, mungkin Van Persie juga melihat sosok itu, akhirnya stay dia di Arsenal kan, sabar dia, ujung-ujungnya nggak dapet apa-apa kan. Rupanya dilihat di atas profesor lagi, master class, Master class. langsung juara. Itu dia, itu nggak bisa dibungkiri. Nah, 2013 kan, itu jadi poin gua, udah Van Persie jadi Van Persie ya. one of the best lah dibanding sama Ronaldo ya, mereka berdua di depan. Gitu. Kita ngomong udah banyak lebar dari lu Abang None, terus Ya. ikut di PSSI FIFA U17. Ya. Rencana lu ke depan di sports management semoga terkabul Amin, dan amin. ke depannya semakin Insya Allah. lancar. Kita udah bahas MU walaupun gua musim ini sebenarnya malas bahas MU. Menurut gua MU musim ini mendingan Best position berapa? Best Musim ini? best rank position. menurut gua ya Nah. 10 aja. Karena Ya Allah. ada alasannya. Apa nih? Karena supaya mereka biar fokus ke musim depan aja. Gak usah ikut Oke. Conference League ngapain setelah ini ikut Conference iya League. juga sih. Mending dia istirahat, recovery, manajemennya dia atur ulang, Iya, zaman cari kayak- pemain baru daripada ikut harus terbang ke Eropa sana sini ikut Conference Capek. League doang. Mending dia udah musim ini peringkat 10 aja udah. 10 ya? Biar musim depan lebih bagus lagi. Sadis juga ya. Itu alasan 10 gua ya. kenapa MU. Oke, Ya udah. boleh. Semoga sehat selalu Muna. Siap. Dan semoga apa yang dikerjakan semakin lancar. Amin. Ya. Thank you, Bang Itulah Andy. Ya, itulah kita podcast kita hari ini di Roof Talk bareng Munawar Aidil. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.